Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Video ini saya khususkan untuk penyelesaian tugas akhir dari mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustazah Putih Zulharbi selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab beserta seluruh teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini yang saya cintai. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Lukman Hakim. Saya mahasiswa kelas C angkatan 2023 yang akan menjelaskan dan mempraktekkan metode qawaid wa tarjamah. Dan pada kali ini kita akan mempelajari tentang materi berjudul Indat Tabib dari kitab Silsilah Ta'lim Mustawa Tsani Al-Qiraah. Kita akan mulai dari al-kalimat al-jadidahnya dulu. Jadi ada beberapa kosakata baru yang mungkin teman-teman bisa pelajari dan bisa teman-teman pahami maknanya. Kita masuk ke teks. Pertama, dari judul. Indat Tabib. Indat Tabib ini adalah susunan dari idhofah. Inda adalah isim yang dia adalah sebagai mudhaf atau sandaran. Dan at-tabib dia adalah isim yang bersandar kepada kata inda. Yang kalau kita terjemahkan artinya adalah saat bersama dokter. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Istaiqaza Ahmadu minan naumi fil lail. Ahmad bangun dari tidurnya pada waktu malam. Istaiqaza adalah fi'il atau kata kerja. Dari fi'il atau kata kerja yang menunjukkan kalau kalimat ini adalah jumlah fi'liyah, yang mana kalimat atau jumlah yang dimulai dari kata kerja. Istaiqaza adalah artinya bangun dari tidur. Istaiqaza Ahmadu minan naumi fil lail. Istaiqaza terbangun, telah terbangun. Dia adalah fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau, telah bangun. Ahmad adalah pelaku atau fa'il dari kata istaiqaza. Jadi kalau ditanya istaiqaza siapa yang telah bangun? Jawabannya adalah Ahmad. Minan naumi fil lail, dari tidurnya pada waktu malam. Fil lail di sini minan naumi dia adalah keterangan tambahan saja, dan fil lail dia adalah zarful zaman atau penjelasan atau keterangan waktu. Jadi kita tahu Ahmad ini bangunnya waktu malam, bukan waktu pagi. Ya, itu adalah fenomena pada teks kali ini. Selanjutnya, waqad ahassa bi alamin syadidin fi batnihi. Sungguh dia merasakan, dia telah merasakan. Ahassa tadi telah kita terjemahkan kalau dia artinya adalah telah merasakan. Waqad ahassa bi alamin syadidin fi batnihi. Dan sungguh ia telah merasakan bi alamin dengan rasa sakit syadidin yang teramat sangat fi batnihi, di perutnya. Nah, ahassa di sini adalah kata kerja atau fiil yang mana membutuhkan seseorang yang melakukan pekerjaan tersebut. Siapa pelakunya? Nah, di sini tidak dijelaskan, tidak ada tertulis namanya siapa. Maka bisa kita tarik ke kalimat sebelumnya. Sebelumnya telah menjelaskan tentang Ahmad. Ya, telah terbangun si Ahmad. Karena dari kata telah terbangun si Ahmad sampai kata kerja selanjutnya itu belum ada nama orang siapapun, maka pelaku dari kata merasakan atau ahasa ini bisa kita tarik ke Ahmad. Maka pelaku dari kata ahasa atau merasakan adalah si Ahmad. Maka ditanya siapa yang merasakan? Jawabannya adalah Ahmad. Bi'alamin syadidin, dengan rasa sakit yang teramat sangat. Nah, ini adalah struktur dari sifat mausuf. Bi'alamin syadidin, dia menunjukkan kata sifat, rasa sakit syadidin yang teramat sangat sakit. Fi batnihi, di perutnya siapa? Perutnya Ahmad. Wa aiqaza zamilahu Abdurrahman. Maka dia membangunkan, aiqaza si Ahmad membangunkan temannya. Siapa? Abdurrahman. Dia berposisi sebagai badal dari zamilah. Wa akhbarahu an halihi, si Ahmad memberitahu kepada si Abdurrahman tentang keadaannya si Ahmad. Fala bisa malabisahuma, maka mereka berdua menggunakan pakaian mereka ini dalam konteks artinya mereka bersiap-siap. Wa kharaja ma'an, dan mereka keluar bersama-sama. Muttajihaini ilal mustashfa, mereka bergegas mengarah kepada enggak ada kata bergegas. Wa kharaja ma'an muttajihaini ilal mustashfa, mereka keluar bersama mengarah ke rumah sakit. Wa indama wasala ila mustashfa, dan ketika mereka berdua telah sampai di rumah sakit, dakhala Ahmad ala tabib wa qala lahu. Ahmad berkata kepada si dokter. Dakhala Ahmad ala tabib. Si Ahmad masuk menghadap ke dokter dan berkata kepada si dokter, Ash'uru bi alamin fi batni. Ash'uru adalah kata kerja yang menunjukkan kata sedang. Aku sedang merasa. Ash'uru dia ini adalah menggunakan hamzah di awalnya yang menunjukkan kalau dia adalah fa'ilnya adalah domir ana. Ash'uru, aku merasakan. Bi alamin fi batni, aku merasakan rasa sakit di perutku. Wa ma zala al-alam syadidan hatta hadhihi al-lahzah.
dan belum menghilang, dan masih ada rasa sakitnya itu hatta hadhil lahzah, sampai saat ini, sampai waktu ini. Talaba minhu at-tabib an yastalqiya 'ala sarir. Talaba minhu, talaba adalah kata kerja yang artinya adalah meminta. Minhu at-tabib, kepada si Ahmad. Siapa yang meminta? At-tabibu, si dokternya itu meminta kepada Ahmad untuk yastalqiya. Tadi telah diterjemahkan kalau artinya adalah rebahan, berbaring. Ala sarir, di atas kasur. Summa fahasahu wa qala lahu. Kemudian dokter itu memeriksa si Ahmad, wa qala lahu, dan berkata kepada si Ahmad, innal alam alladhi tash'uru bihi sababuhu al-bardu. Sesungguhnya rasa sakit yang kamu rasakan ini adalah penyebabnya dingin. Wasayazulu, dan dia rasa sakitnya ini akan menghilang insya Allah jika Allah mengendaki. Ba'da an tatanawal ad-dawa, setelah kamu mengonsumsi obat alladzi sa'aktubuhu laka, yang mana obatnya ini akan aku tulis untuk kamu. Syakara Ahmad at-tabib thumma dhahaba ila saydaliyah. Kemudian si Ahmad berterima kasih kepada si dokter. Kemudian dia pergi ke apotek. Washtara ad-dawa, dan Ahmad membeli obat. Wa ba'da thalathati ayyamin zala al-alam, dan setelah 3 hari hilang penyakitnya ini, rasa sakitnya ini hilang. Wa sya'ara Ahmad birrahah at-tammah, dan si Ahmad merasakan istirahat yang sangat sempurna. Itu teman-teman, itu untuk penjelasan teksnya. Semoga teman-teman dapat pahami, dan kita langsung masuk ke latihannya untuk mengetes seberapa paham teman-teman dari teks yang telah dibaca. Pertama, teman-teman, ada pertanyaan nih. Mata istaiqaza Ahmad, kapan Ahmad telah bangun? Tadi telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, paragraf pertama, dan pertama banget. Istaiqaza Ahmad minan naumi fil lail. Jadi jawabannya adalah ketika ditanya mata istaiqaza Ahmad, jawabannya adalah fil lail, ketika malam hari. Nomor 2. Bimada ahassa Ahmad, dengan apa Ahmad merasakan? Jawabannya adalah betul. Ahassa Ahmad bi alamin syadidin fi batnihi. Ahmad merasa sakit di perutnya. Soal nomor 3. Man dhahaba ma'ahu ila mustashfa. Siapa yang pergi bersama Ahmad ke rumah sakit? Tadi sudah disinggung di teksnya. Ayqaza zamilahu Abdurrahman wa akhbarahu an halihi falabisa ma labisahuma wa kharaja ma'an muttajihaini ila mustashfa. Ila mustashfa, siapa? Zamilahu, temannya Ahmad yang bernama Abdurrahman. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan, aina dhahaba Ahmad ba'da an syakara tabib? Kemana Ahmad pergi setelah ia berterima kasih kepada si dokter? Jawabannya tadi ada, setelah si dokter menuliskan obat resepnya dan Ahmad berterima kasih, maka Ahmad pergi untuk membeli obat. Jawabannya adalah apotek. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Mata zala anhu al-alam? Kapan si penyakitnya itu pergi dari si Ahmad? Jawabannya adalah ba'da thalathati ayyamin, setelah 3 hari si Ahmad meminum obat. Ya. Begitu, itu adalah pertanyaan untuk mengetes seberapa paham teman-teman sekalian tentang teks yang telah kita pelajari hari ini. Dan kesimpulannya adalah simple ya teman-teman, karena teksnya juga singkat. Jadi si Ahmad ini ceritanya dia telah bangun dari tidurnya tengah malam, kemudian dia merasakan rasa sakit di perutnya yang sangat sakit. Kemudian dia membangunkan temannya si Abdurrahman dan memberitakan kalau perut saya sakit. Terus kemudian mereka berdua bersiap-siap bergegas langsung ke rumah sakit. Dan ketika masuk dan memberitahu kepada dokter memberitahu kalau rasa sakitnya itu disebabkan karena rasa dingin. Kemudian dokter menuliskan resep obat. Kemudian Ahmad membeli obat di apotek. Dan setelah 3 hari mengonsumsi obat, alhamdulillah, biiznillah, hilang penyakitnya itu, rasa sakitnya itu, dan si Ahmad bisa tidur dengan nyenyak dan sempurna. Seperti itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, untuk teman-teman sekalian yang lagi belajar pelajaran Ad-Darsani ini dengan judul Indat Tabib. Dan juga saya memohon maaf apabila teman-teman mendapati akan adanya kekurangan ataupun kesalahan dari penjelasan saya ataupun dari proses take video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.